Perhatikan wanita yang sudah 20 tahun lajang, sedang bermimpi untuk lepas dari kesendirian. Dengan santai ia mengulurkan kaki mungilnya yang ukuran 82, namun sama sekali tidak menyadari takdirnya di masa depan. Segera akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Kakak Ying Ying. Ada apa? Kamu telepon aku sepagi ini, pemalas kecil. Aku tahu kamu belum bangun. Pesan yang kukirim kemarin, sudah kamu baca? Sangguan Yue membuka pesan di ponselnya. Sebuah surat pernikahan terpampang jelas di layar, dan di bagian nama yang menandatangani. Ternyata itu namaku sendiri. Surat pernikahannya asli. Aku punya seorang tunangan bernama Long Hao. Kemarin Wei Chi Ying Ying datang bersama pengurus rumahnya untuk membatalkan pertunangan dengan tunanganku. 20 tahun yang lalu, kakek menjodohkannya, tapi sekarang pihak sana hanya seorang pemuda miskin yang tidak berambisi. Sedangkan dia sendiri adalah putri dari keluarga terkaya di ibu kota. Sejak lahir ia telah mencapai puncak hidupnya. Dia tidak bisa menerima suaminya. Adalah seorang yang biasa-biasa saja. Pernikahan ini sudah tidak cocok lagi. Kuharap kau bisa mengembalikan surat pernikahan ini padaku. Nona, anak miskin ini tidak akan memanfaatkannya untuk memeras, dan menolak untuk mengembalikan surat perjanjian pernikahan, kan? Jika dia menginginkan sedikit uang atau barang, berikan saja padanya. Aku harus mengambil kembali surat perjanjian menikahanku. Aku tidak ingin memiliki sedikit pun hubungan dengan pecundang seperti itu. Siapa sangka pemuda itu sama sekali tidak pikiran untuk menempel pada orang-orang yang berkuasa, dengan mudah menyerahkan surat pernikahan. Namun, Wei Chi Ying Ying yang menerima surat pernikahan, terkejut oleh pemandangan di depannya. Siapa sebenarnya Long Hao ini? Dengan apa dia memiliki surat pernikahan milikku, dan juga surat pernikahan Yuer? Bahkan masih ada lagi surat nikah 5 wanita dengan identitas tidak diketahui. Dia menyadari bahwa dirinya hanya sepertujuh dari istri anak muda yang miskin itu. Dia buru-buru memotretnya, dan mengirimkannya kepada Sangguan Yue, yang senasib dengannya. Saat itu Wei Chi Ying Ying datang ke rumah sahabatnya, untuk membicarakan masalah ini. Namun begitu masuk, dia langsung mendapat sentuhan tangan nakal yang familiar. Aduh, kau ini bajingan, terlihatnya penyakit mesummu kumat lagi. Wei Chi Ying Ying juga tidak menyangka, candaan yang ia lontarkan begitu saja, ternyata benar adanya. Sangguan Yue terhadap kemunculan tiba-tiba, calon suaminya sangat penasaran. Namun sahabat baiknya enggan bercerita banyak padanya. Hal ini membuat rasa ingin tahunya yang meluap-luap, membara hebat. Segera menarik Wei Chi Ying Ying untuk periksa kesehatannya dulu. Lalu baru bertemu dengan suami yang dipilih oleh kakeknya. Saat sedang dalam proses keluar rumah, Wei Chi Ying Ying menanyakan tentang penyakitnya. Yue setiap kali kau bicara denganku tentang penyakit ini, kau selalu bercanda denganku. Hari ini, ceritakanlah padaku dengan jujur. Ada apa sebenarnya penyakitku ini? Dokter Barat menyebutnya gangguan hormon estrogen yang parah. Dokter Tiongkok menyebutnya yin kekurangan yin dan kelebihan panas. Gejala utamanya adalah mudah mengalami kemerahan pada wajah, nafsu tinggi dan perilaku berani. Bahkan agak menggoda. Dan ketika penyakitnya kambuh, jauh lebih kuat daripada biasanya, berkali-kali lipat, sangat menyakitkan dan memalukan. Aku juga sudah berobat kemana-mana, tapi tidak kunjung sembuh. Sejak 3 minggu yang lalu, setelah ulang tahunku yang ke-18, serangan penyakitnya dan gejalanya semakin parah. Bu, silakan duduk. Tunggu sebentar ya, Bu. Selin.
Silakan kompres dulu dengan telur hangat. Istirahat yang cukup di rumah ya. Saya akan membelikan obat untuk ibu. Jika aku kaya, aku bisa membeli ramuan obat yang lebih baik untuk mengobati luka ibu. Tidak sampai membeli sisa-sisa ramuan obat ini. Nanti juga akan tahu. Preman, kau bukan hanya seorang pengecut. Kau ini benar-benar bajingan. Nona Weichi. UER. Tidak apa-apa kan, UER? UER. Asal-usul energi ini tidak jelas. Yang terpenting sekarang adalah menggunakan tenaga dalamku terlebih dahulu. Tekanlah dulu, lalu diobati dengan ramuan untuk membersihkan dan menyembuhkannya. Bagaimana keadaan UER? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku ingin menyelamatkannya dulu. Hanya bisa ditekan dulu. Energi jahat dalam tubuh Nona ini membutuhkan perut. Nona ini terlihat. Izinkan aku meletakkan tanganku di perutnya. Minta dia menyelamatkan saya. Kau tidak apa-apa kan? Apakah kalian punya kertas dan pena? Hanya pensil eyeliner. Boleh. Nona, saya sarankan Anda sebelum minum obat, harus benar-benar tenang dan istirahat. Jangan sampai emosi berlebihan. Jangan marah. Dan juga, bahan-bahan obat ini cukup langka. Tidak mudah ditemukan. Tapi untuk kalian, seharusnya bukan masalah besar. Setelah obatnya siap, kalian bisa menelepon saya. Saya akan membantu kalian meraciknya. Selamat tinggal. Dia sebenarnya orang seperti apa? Apakah dia si pengecut itu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Siapa itu? Dia menyelamatkan saya. Jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Kemana si bocah Long Hao pergi? Sebelum kesabaranku habis, cepat katakan. Jangan paksa aku untuk memukul wanita. Cepat katakan. Aku juga tidak tahu. Haoer. Kau ini Long Hao, kan? Kau tahu siapa yang sudah kau sakiti? Dao Baan. Cel-in aku dan Cui Wenjun. Dan permusuhan dengan Humei. Ku nasihati kau untuk tidak ikut campur. Dao Baan. Ini juga kau yang teriakkan. HMPH. Nak. Aku bisa bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kau tidak hanya menyinggung Tuan Muda Cui. Kau juga menyinggungku. Kau benar-benar mati. An bekas luka. Beraninya kau. An bekas luka. Beraninya kau. Nona Sangguan. Anda,
Anda datang dari mana? An dengan bekas luka. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa gerbang selatan. Kau benar-benar menganggap dirimu adalah hukum di Qiancheng. Kau berani terhadap temanku. Berteriak-teriak seperti itu di matamu. Dan jangan lupa keluarga kami, keluarga Sangguan. Aku juga akan memberitahumu dengan bertanggung jawab. Kau telah menyinggung keluarga Sangguan kami. Kau berani membuat Yuer marah. Aku juga akan memberitahumu dengan bertanggung jawab. Kau telah menyinggung keluarga Weiqi kami. Nona Sangguan, Nona Weiqi, mataku buta. Aku benar-benar tidak tahu. Apakah Tuan Long Hao ini adalah teman kalian berdua? Aku bersalah. Pergilah. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda tadi. Belum sempat berterima kasih dengan baik kepada Anda. Anda pergi begitu terburu-buru, melihat obat yang Anda beli tertinggal. Saya dan kakak Ying Ying segera mengantarkannya kepada Anda. Terima kasih, terima kasih. UER. Beliau adalah Tuan Long Hao. Tuan Long. Ini sahabat karibku, juga putri keluarga terpandang pertama di Qiancheng, Nona Sangguan. Sangguan Yue. Terima kasih kepada kedua nona atas bantuannya. Terima kasih. Long Hao, Sangguan Yue, surat ini. Kakak, kau bilang anak itu, Choi Wenjun, apakah dia tahu bahwa Long Hao adalah teman keluarga Sangguan dan keluarga Weiqi, lalu sengaja menyuruh kita untuk mati? Sialan, Choi Wenjun ini menjebakmu. Choi Wenjun. Dia membuatku berseteru dengan keluarga Sangguan. Aku tidak akan memaafkannya. Habisi dia. Terima kasih atas bantuan kedua nona. Terima kasih. Tidak tahu nama kedua nona. Apakah ada lagi yang ingin Tuan sampaikan? Tidakkah Tuan akan meminta kami untuk duduk dan minum teh? Tuan Long. Resep obat yang Tuan berikan, bahan-bahannya sudah kami siapkan. Kapan Tuan punya waktu luang untuk datang dan membantu UER membuat obat? Celi, pantas saja keluarga kaya raya CEL2. Beberapa di antaranya adalah CEL-in, bahan obat langka yang sulit didapatkan. Mereka dalam waktu sesingkat itu, sudah mempersiapkan semuanya. Kapan kau punya waktu luang untuk datang membantu UER membuat obat? Ibuku terluka, baru saja mengalami ketakutan. Sungguh tidak nyaman. Mohon maaf kepada kedua nona untuk tinggal lebih lama. Semoga kedua nona berkenan memaafkan saya. Setelah saya menyelesaikan urusan dengan ibu saya, pasti akan berkunjung untuk membuat obat bagi Nona Sangguan. Belum ada yang menolakku. Astaga. Haoer, Nona Sangguan itu, sepertinya tertarik padamu. Astaga, ibu bicara apa sih? Dia itu putri keluarga kaya raya, tidak mungkin melirikku. Lagi pula, sekarang aku tidak akan merindukan lagi cinta antara pria dan wanita. Aku harus bekerja keras untuk sukses, agar ibu bisa hidup dengan nyaman. Ibu percaya padamu, pasti akan sukses. Tapi ibu tidak ingin kamu terlalu lelah. Kau baik-baik saja, lebih baik daripada apapun. Bu, silakan duduk. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya akan mengoleskan obatnya dulu.
Ternyata ramuan es ini memang berkhasiat luar biasa. Ini baru sebatas warisan yang ditinggalkan kakek. Hanya satu jurus kecil. Jika aku rajin berlatih dan menggunakan warisan lainnya dengan lebih baik, maka kesuksesanku bukan hanya soal waktu. Bu, ayo kita masuk dan istirahat. Kakak ipar, Kakak An mencari kamu. Urusan yang dia tugaskan padamu, sudah selesai belum? Yang bernama Cui, kau ini brengsek, apa kau sengaja ingin menyakitiku? Sedang apa kau? Kau tahu Long Hao itu, teman siapa itu? Kau menyuruhku untuk mengurusnya, kau menyuruhku menyinggung keluarga Sangguan, kau ingin aku mati? Long Hao si pengecut. Bagaimana bisa dia berhubungan dengan keluarga Sangguan? Dan An bekas luka itu juga, bagaimana bisa membalikkan keadaan? Membantu Long Hao untuk melawan saya. Kak An, kau orang baik, berlapang dada, maafkan saya, perihal ini. Saya juga tidak tahu, salah saya, ampuni aku. Tuan Cui, kau sudah membuat masalah besar. Permusuhanmu dengan Long Hao sudah terjalin, kau akan mendapat masalah besar. Tapi aku tidak peduli kau hidup atau mati. Jangan libatkan aku. Harum. Jika Long Hao tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ingatlah itu. CELN. Sesuai dengan pembagian alam yang ada di dalam warisan, saat ini aku hanyalah tingkat kultivasi Ki 1. Satu telapak tangan saja sudah sekuat ini. Jika kelak kultivasi mencapai tingkat kultivasi Ki 9, atau bahkan melampaui tingkat kultivasi Ki, mencapai alam pondasi, maka kekuatanku akan mencapai situasi mengerikan macam apa. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani mempermalukan aku. Makan. Hoer. Apakah Hu Mei menyadari kesalahannya dan ingin meminta maaf padamu? Jawab teleponnya saja, iya. Baiklah. Halo sayang, mau ngapain? Ada urusan? Langsung saja, aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku sudah membuatkan iga bakar kesukaanmu. Kamu siang hari. Makan siang di rumahku saja. Aku bahkan belum meminta pertanggungjawaban kalian. Kalian malah datang sendiri. Baiklah. Terlihatnya, anak ini padamu masih belum menyerah ya. Tapi kali ini, dia sudah pasti mati. Ting, benar seperti dugaanku. Pasangan kekasih sialan ini tidak punya niat baik. Kau ini TM Long Hao, ya?
Tapi hari ini aku sudah menyiapkan. Jaring yang kau buat tak akan membiarkanmu lolos. Kau takkan bisa lari meskipun punya sayap. Tapi jika kau bersikap baik hari ini, berlututlah di hadapanku dan sujud meminta maaf. Aku bisa melihat kebaikan Mei Mei, membiarkanmu hidup. Hu Mei. Aku tadinya berniat mempertimbangkan persahabatan kita selama beberapa tahun ini, untuk tidak menuntut lagi. Tidak kusangka kau masih berani tidak tahu malu, bahkan membantu Cui Wenjun untuk menjebakku. Serang dia semua. Aku akan sendiri, memotong urat tangan dan kakinya. Aku menyarankan kalian, jangan ikut campur lagi dalam urusan ini. Serang semua. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Aduh, ilmu dalamnya luar biasa. Jika tadi, dia mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga, kita semua saudara seperguruan, pasti akan mati. Saudara-saudara, pergi. Jangan sentuh aku ini putra sulung keluarga Cui. Jika kau berani menyentuhku, berarti kau menjadi musuh keluarga Cui. Aku sudah memberitahumu, aku bukan lagi Long Hao yang dulu. Dan kau terus-menerus menindasku. Jangan bilang hanya keluargamu, keluarga Cui. Siapapun yang berani mempermalukanku, aku pasti akan membuat keluarganya hancur. Ah, ah, ah. Bukankah kau ingin memutuskan urat-uratku? Aku akan membiarkanmu merasakannya terlebih dahulu. Ah, ah. Hmm. Long Hao. Lepaskan. Kau tahu, aku tidak memukul wanita. Meskipun sekarang, aku ingin sekali mencabik-cabikmu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau urus saja dirimu sendiri. Jika kau berhenti sampai di sini, maka aku tidak akan menyelidikinya lagi. Jika kau masih ingin balas dendam, aku akan menemanimu sampai akhir. Aku jamin keluargamu akan hancur. Tuan Muda Long. Dokter Long, obatnya sudah kami siapkan. Mohon bantuan Anda. Nona Weichi, Anda terlalu memuji saya. Saya bukanlah tabib sakti, hanya ilmu turun-temurun keluarga. Kebetulan saya punya cara untuk mengobati Nona Sangguan. Kau datang, selamat datang di rumahku. Nona Sangguan, bagaimana keadaan tubuh Anda? Setelah Anda mengobati saya merasa jauh lebih baik. Sekarang bertemu Anda lagi, saya merasa lebih baik lagi. Tuan Long,
Silakan masuk. Kalau begitu, mari kita mulai membuat ramuan sekarang. Susah payah Anda. Terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti karena terlalu banyak energi spiritual yang masuk, terlalu memaksakan diri. Ini adalah ramuan yang kau ramu dengan susah payah untuk UR. Kau yakin dengan ramuan ini bisa dimakan, tidak beracun? Nona Weichi, Nona Sangguan, maafkan aku. Aku terlalu kuat. Seharusnya itu pil obat. Akibatnya aku telah menjadi satu kue. Tapi kalian tenang saja, efek obatnya masih ada. Aku jamin dengan nyawaku. Obat ini bisa menjamin nyawamu. Bisa menjamin nyawa UR kita. Kah? Lao Su. Suruh orang mengambil obat ini untuk diperiksa. Meremehkanku. Dia merasa nyawaku tidak seberharga nyawa Nona Sangguan. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Ini masih harus diperiksa. Obat racikan saya. Ini penghinaan yang sangat besar. Tuan Su, kau pergi dulu. Kakak Ying-Ying. Aku percaya pada Long Hao. Aku akan minum obat ini. Ini. Aku percaya padamu. Obat ini ku minum. UR. Kau tidak boleh main-main dengan nyawamu sendiri. Ya ampun. Obat ini. Bisa diminum? UR. Ada apa? UR. Sudah lebih dari 12 jam. Penekanan tenaga dalam dirimu sendiri, sebentar lagi akan hilang. Jika tidak segera minum obat, kondisi penyakitmu akan semakin parah, bahkan bisa membahayakan nyawamu. Aku percaya padamu. Saya minum obat. Saya sudah sembuh. Kakak Ying-Ying, lihat. Obatnya tidak masalah. Saya sudah sembuh. Ini belum sepenuhnya sembuh. Obat ini masih harus diminum terus-menerus selama 3 hari. Baru bisa menjamin kesembuhan total. Tidak akan kambuh lagi. Episode 6 Yenyu Year Selamat Tahun Baru.
Nona Sangguan, obat ini kau minum setiap hari. Saat senja, setiap kali 1 pil, 3 hari kemudian pasti sembuh. Tuan Long, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Bagaimana saya harus berterima kasih kepada Anda? Kakak Ying-Ying, katakan. Kalau tidak, aku akan membalas budi Tuan Long dengan diriku sendiri, sebagai balasan untuk Tuan Long. Nona Sangguan, jangan bercanda, Nona. Saya tidak pantas untuk Anda. Lagi pula, Anda dan Nona Weiqi membantu saya mengusir Dao Baan. Saya bahkan belum berterima kasih kepada Anda. Keahlian pengobatan keluarga saya sangat cocok untuk mengobati penyakitmu. Tidak perlu disebutkan, tidak perlu berterima kasih. Long Hao ya Long Hao. Para pria yang ingin mengejar nona muda sepertiku, membentuk antrian panjang loh. Kau adalah satu-satunya orang yang ku kenal. Memang begitu. Untuk pria yang baru ku kenal, baru 2 hari, mengatakan hal seperti itu. Si Long Hao ini masih cukup berakal juga, berpikiran dewasa. Kalau pria brengsek lainnya, mungkin langsung saja menyanggupi. Tuan Long, Anda tidak perlu terburu-buru menjawab saya. Apapun yang Anda inginkan sebagai imbalan, akan saya penuhi. Nona Sangguan, bolehkah saya sendiri sebentar ke balkon? Tuan Long, silakan, anggap saja seperti rumah sendiri. Kakek, aku pasti akan berlatih dengan keras. Pewarisanmu menjadi seorang laki-laki sejati yang teguh. Pergilah dan katakan padanya. Nona Sangguan. Rasanya sangat segar, hatiku terasa tenang dan damai. Tuan Long, jika Anda suka, silakan datang lagi. Kapan saja. Tuan Long, saya sudah membicarakannya dengan Yuer. Ini ada 2 juta, silakan terima. Masih bengong ngapain? Cepat terima 2 jutanya, pergi saja. Kau dan Yuer, sama sekali bukan orang dari dunia yang sama, apalagi. Kapan kau pernah memiliki 2 juta? Terima kartu ini, kau tetap bisa menjadi pacarku, tidak perlu susah payah. Hua ternyata masih anak miskin. Baiklah, cepat ambil uangnya dan pergi. Mulai sekarang kita juga tidak perlu bertemu lagi. Nona Weiqi, Nona Sangguan, aku memang sangat kekurangan uang. Uang ini akan kuterima. Tapi, anggap saja aku meminjam dari Nona Sangguan. Dalam waktu 1 bulan. Ini adalah surat pinjaman saya. Tuan Su, suruh sopir mengantar Tuan Long kembali. Terima kasih, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Bulan, jangan bersedih, jika Long Hao, dia adalah orang yang jujur dan mampu. Dia pasti akan kembali dengan uang untuk menemuimu. Jika dia pergi dengan membawa uang dan tidak pernah kembali, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah seorang pengecut yang tamak, dan kita tidak perlu lagi memikirkannya. Nona Guan adalah wanita yang baik
Dan aku juga percaya, perasaannya padaku tulus. Tapi sekarang, aku harus cepat menjadi kuat. Saat ini kultivasi pengambilan esensi Qi sudah sangat sulit untuk melihat hasilnya. Aku harus membeli lebih banyak bahan obat langka, obat-obatan tua, untuk menyuling pil dan berlatih kultivasi. Ini membutuhkan banyak uang. Aku ingin membuka jalan hidupku sendiri, juga membutuhkan banyak uang. Aku harus cepat-cepat menghasilkan uang. Ada apa denganmu? Kenapa duduk di sini, Haoer? Tadi sore, ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah, bersama beberapa orang jahat, mengusirku paksa. Aku takut kau khawatir, jadi aku tidak menghubungimu. Tidak apa-apa, Bu, mari kita menginap di hotel dulu 1 malam. Besoknya, kita akan membeli rumah milik kita sendiri. Tolong sampaikan kepada keluarga Cui, aku pasti akan membuat mereka hancur. Lao Wu, kalian hari ini harus. Ibu dan anak Long Hao diusir dari rumah. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka besok aku akan mengusir kalian sekeluarga dari Jalan Donying. Silakan lihat, ini adalah tipe apartemen 2 kamar tidur, lebih dari 130 meter persegi. Harganya, mendengarkan boleh. Kakak Ang, Anda bagaimana? Bagaimana bisa datang? An yang berbekas luka ini yang tidak tahu hidup dan mati, mengapa tidak ada habisnya? Long Hao ini, tetapi memiliki keluarga Wei Qi, dengan latar belakang keluarga Sangguan. Aku sedang pusing memikirkan, bagaimana cara berdamai dan menunjukkan niat baik kepadanya. Sekarang, kesempatan datang. Tuan Long, Anda datang kemari. An bekas luka, kok kamu ada di mana-mana sih? An bekas luka, kok kamu ada di mana-mana sih? Masih bengong ngapain? Cepat pergi dan berikan kepada Tuan Long minuman yang seperti yang aku minum itu. Iya, Tuan Long, yang ini nih, ini juga sedikit usaha kecil saya. Kebetulan hari ini saya sedang berada di dekat sini, jadi saya mampir sebentar, sekalian melihat anak-anak muda ini. Apakah mereka malas-malasan? Tuan Long, silakan masuk. Silakan. Tuan Long, hari ini datang ke sini, ingin membeli rumah? Ya, saya memang berniat membeli sebuah rumah untuk tinggal bersama ibu saya. Kalau begitu, apakah Tuan Long sudah ada yang menarik perhatian? Rumah yang tepat. Bukan rumahnya yang tidak tepat, tapi uangku sendiri yang tidak cukup. Tuan Long, tepat di sekitar sini. Atas nama saya, ada 1 unit rumah seperti itu. Kurasa, arah dan lokasi unit apartemen, dari berbagai aspek, ibu mertua tinggal, seharusnya cukup cocok. Jika Tuan Long tidak keberatan, bisa dilihat sekilas. Harga dan sebagainya bisa dinegosiasikan. Hanya 100.000 yuan. Jika Anda merasa tidak pantas, kita bicarakan lagi. Bekas luka ini jelas sekali, memberiku 1 set rumah. Hahaha. Tuan Long, saya tidak bermaksud apa-apa. Rumah itu milikku. Berapa harga yang kuberi, aku yang menentukan. An dengan bekas luka, tujuan utamanya adalah ingin berteman dengan Tuan Long, bersama Anda. Haha. Kalau begitu, bisa melalui Anda. Berkenalan dengan keluarga Sangguan. Kalau begitu, lebih baik lagi. Hahaha. An dengan bekas luka itu, ternyata orangnya cukup lugas. Apalagi aku sendiri, ingin mengembangkan bisnis. Memang membutuhkan orang sepertinya. Haha. An bekas luka, kau juga orang yang hebat. Aku berteman denganmu. Mengenai keluarga Sangguan, aku tidak berani menjamin, bisa memperkenalkanmu. Tuan Long, bisa berteman dengan Anda. An dengan bekas luka, merupakan suatu kehormatan. Mengenai keluarga Sangguan itu urusan nanti. Biarlah seperti apa adanya. Hahaha. Xiao Sun, cepat masuk.
Temani Tuan Long untuk menguruskan prosedur pemindahan kepemilikan. Tuan Long, prosedur pemindahan kepemilikan sudah selesai. Semoga Anda menikmati masa tinggal Anda. Selain itu, jika ada keperluan apapun, silakan perintahkan saya kapan saja. An yang berkulit pisau. Aku ini orangnya tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ini jimat yang kubuat, kuberikan sedikit padamu. Anggap saja sebagai pengganti kerugian propertimu. Kau ini, Long Hao, benar-benar sudah untung malah pura-pura rugi. Hanya beberapa lembar kertas usang ini, bisa bernilai 2 juta. Bercanda apa kau? Sudahlah. Siapa suruh aku ingin menghubungimu, Long Hao, untuk berkenalan dengan keluarga Sangguan? Tuan Long, lihat apa yang Anda katakan. Rumah ini Anda yang beli. Anda tidak berhutang budi pada saya. Malah jimat-jimat ini. Barulah ini harta yang sesungguhnya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tuan Long, kita masih punya waktu panjang ke depan. Urusan rumah sudah saya selesaikan. Aduh, ini rumah kita sendiri. Ibu tidak perlu khawatir lagi tentang pemilik rumah yang menyusahkan. Tunggu saya akan menjemput ibu. Kita akan pindah sekarang. Bu, ibu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Hoer, tadi kakiku tergelincir oleh sesuatu. Lalu pingsan lagi. Tapi, sekarang sudah tidak apa-apa. Jimat yang kemarin ku berikan, apakah Bapak sudah memakainya? Ini bukan ku bawa. Ternyata jimat itu memang ampuh. Ibu harus selalu membawanya. Dilihat seperti ini, yang ku berikan pada Scarface itu, ternyata terlalu murah untuknya. Anda tidak akan apa-apa. Kami pindah rumah. Tidak perlu menebak. Pasti Choi Moon-jon yang menyuruh orang untuk menghabisi ibu. Si Choi, kau akan menjadi musuh pertamaku. Dan juga akan menjadi batu loncatanku menuju kesuksesan. Langkah pertama. Tuan Long, terima kasih atas jimat Anda. Apakah Anda masih punya lagi? Kau datang menemuiku, kita bicara saat bertemu. Tuan Long, kau tahu, mobil itu saat itu, melaju dengan kecepatan setidaknya 100 mil per jam, langsung menabrakku. Saat itu aku berpikir, sudah tamat, benturan ini pasti akan membunuhku. Tapi coba tebak, mobil itu memang menabrakku. Bagian depan mobilnya sampai rusak. Tapi saya tidak kenapa-napa, lihatlah. Tidak menyangka jimat ini lebih ampuh daripada yang saya perkirakan. Tidak hanya bisa melindungi dari cedera biasa, bahkan benturan mobil dengan kecepatan 100 km per jam pun bisa dilindungi. Ini harus dipikirkan baik-baik, bagaimana cara kerjanya. Bagaimana kau bisa memastikan itu karena efek jimatku? Ini Tuan Longku, orang biasa saja. Jika tertabrak seperti itu, sudah mati tak bernyawa. Bagaimana mungkin ada di sini, sedang mengobrol dengan Anda dengan penuh semangat. Apalagi, jimat yang selalu saya bawa, sudah menjadi pecahan. Lihatlah, ini pasti kekuatan magis dari jimat itu. Tuan Long, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, Anda adalah kakak saya. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya untuk Anda. Saya gunakan teh sebagai pengganti anggur untuk menghormati Anda. Sepertinya, luka bekas sayatan ini
Aku benar-benar takjub padamu. Dengan memiliki adik seperti ini, bagi perkembanganku selanjutnya, sangat menguntungkan. Kau berlebihan. Kita berdua akan tetap menjadi saudara. Selama kau tulus kepadaku, kita bersaudara selamanya, mencapai kesuksesan besar. Selanjutnya Ciaga, saya masih punya 3 pertanyaan untukmu. Tuan Long Ciaga, silakan perintahkan saja Ciaga. Pertama, siapa yang ingin menyakitimu? Apa rencanamu selanjutnya? Kedua, jimat ini, apakah bisa dijadikan bisnis? Ketiga, aku membutuhkan bantuanmu untuk mencari sejumlah bahan obat herbal langka dan berharga. Jimat, tentu saja, bisnis yang menghasilkan banyak uang, mencelakakan saya, pasti Choi Moon-jun. Choi Moon-jun ini, karena dia musuh Long Hao, lebih baik aku membantunya. Memusnahkannya dengan benar. Sedangkan untuk membeli obatnya, Long Hao ini ingin membeli ramuan obat yang bagus. Membeli ramuan obat kuno untuk apa? Tuan Long, jimat ini pasti bisa dijadikan bisnis, apalagi bisnis yang menguntungkan. Tidak tahu bagian ini. Apakah boleh saya yang mengerjakannya, agen eksklusif? Bisnis jimat ini, aku bisa memberimu agen eksklusif, 500.000 per lembar. Itu urusanmu, tapi aku akan mengontrol jumlah total jimatnya. Baik. Orang yang menyakitiku, pasti Choi Moon-jun. Karena dia juga musuh Tuan Long. Tenang saja, Tuan, aku pasti akan menghajarnya. Tuan Long, Anda beli obat untuk apa? Sialan, jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Tuan Long, tenang saja, saya masih memiliki beberapa koneksi dan sumber daya. Saya akan segera mengatur mereka untuk mencarinya. Kerjasama yang menyenangkan. Kakak Ying-ying, ku dengar keluarga Cui sedang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan Long Hao. Kau bilang kita haruskah menggunakan pengaruh kita untuk membantunya? Jika Long Hao ini, bahkan keluarga Cui yang kecil saja, pun tidak bisa dia atasi, bagaimana dia bisa berdiri kokoh di Qiancheng? Bagaimana caranya untuk sukses di Provinsi Kun? Dan bagaimana kau bisa pantas untuk UR kita? Long Hao, kau harus semangat, ya, aku percaya padamu. Kalian semua, ku dengar di Qiancheng, ada orang yang menjualnya kembali, jimat dengan energi ajaib, katanya. 100.000 satu lembar katanya. Katanya juga sangat sulit didapatkan. Iya. Aku sudah meminta banyak orang, tapi tetap tidak berhasil. Hahaha, tidak menyangka, kalian tertarik dengan barang ini. Kebetulan saya punya beberapa. Aduh, Tuan Yu ini, tetap saja kau luar biasa. Hahaha. Hentikan semua bisnis yang berhubungan dengan keluarga Cui. Serahkan semua bukti suap Cui Chuncang kepada jaksa penuntut. Beritahu saudara-saudara, semua wilayah kekuasaan keluarga Cui tidak akan kita lindungi lagi. Tuan Long, bisnis jimat sangat bagus. Di Qiancheng, siapapun yang punya sedikit reputasi, ingin mendapatkan satu. Sekarang 1 juta per lembar, bahkan sulit untuk mendapatkan satu jimat. Yang pertama Anda berikan kepada saya, 20 jimat itu, sekarang sudah menjadi 20 juta. Saya pikir sebentar, nanti, berapapun harga jimat ini, dijual per lembar. Bapak akan mendapatkan 70% dari pendapatannya. Ini adalah 1.400 meter persegi. Tuan Long, lihat ini nanti, produksi jimatnya. Apakah bisa sedikit ditambah, mulai batch berikutnya? Aku berencana menjualnya,
150 juta per lembar. Kali ini seperti ini saja dulu. Nanti bagi hasilnya 50/50. Tuan Long. Terima kasih. Saya juga mewakili saudara-saudara saya. Terima kasih. Long Hao, kau akhirnya mau meneleponku. Kakak Ying-Ying, Long Hao menelepon dan mengatakan padaku, harus mengembalikan uangku. Dia juga bilang akan mentraktirku makan, untuk berterima kasih secara langsung padaku. Kau temani aku, ya? Sepertinya, aku harus melihat lagi. Orang bernama Long Hao ini, kurang dari seminggu. Maka aku akan membayar hutangku. Baiklah, aku akan menemanimu. Aku ingin melihat, selama seminggu ini, si Long Hao ini, sudah berubah menjadi seperti apa. Tuan Long, obat-obatan tua yang sudah berumur panjang. Seperti ginseng berusia ratusan tahun, He Shou Wu berusia 10 tahun. Obat-obatan tua semacam itu, sangat sulit ditemukan di pasaran. Untuk sementara, hanya ini yang berhasil saya dapatkan. Obat-obatan tua yang sudah berumur panjang itu, bisa memperpanjang nyawa. Semua dikoleksi oleh keluarga kaya, atau cari di koleksi orang lain, atau beli di lelang. Baik, Tuan Long, saya akan menyuruh anak buah saya, segera mencari. Melihat siapa yang menyimpannya. Selain itu, biarkan mereka juga memperhatikan. Efek obat-obatan ini juga tidak buruk, hanya saja, tidak bisa dibandingkan dengan obat-obatan lama itu. Aku akan menggunakannya dulu. Yang lain, aku minta tolong padamu dan saudara-saudaramu. Meskipun ini bukan obat-obatan kuno, tetapi termasuk juga bahan obat-obatan yang berharga dan bagus. Hanya satu bungkus ini saja, setidaknya harganya puluhan juta ya. Si An yang punya bekas luka ini, juga cukup bisa diandalkan dan berbakti. Ini adalah pil penambah kekuatan dalam, Ki, yang tidak memerlukan bahan obat-obatan kuno, yang dapat dibuat. Bahan obat yang nilainya mencapai ratusan ribu, akhirnya hanya menghasilkan 3 pil penambah energi ini. Membuat pil benar-benar membutuhkan banyak uang, iya. Ini sepertinya adalah tingkat kultivasi lapisan ketiga latihan Ki. Tuan Long, silakan saja, kami berdua akan makan di restoran itu. Restoran mana? Itu kurang berkesan, loh. Ini kan Ki Anceng, restoran terbaiknya. Kedua nona ini memang sulit dilayani ya. Memang, tidak tulus sama sekali. Restoran kan bisa dikunjungi kapan saja. Aku ingin kau mentraktir kami makan yang spesial. Spesial. Untuk kedua, putri keluarga kaya ini, apa yang masih spesial lagi? Kita ingin makan masakan rumahan pribadi. Kau harus memasaknya untuk kami. Kakak Ying-Ying, bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah, katanya laki-laki sejati, bisa mengatur negara besar, bisa memasak hidangan lezat. Tuan Long, kau harus memasak untuk kami sendiri. Barulah itu tulus. Sangguan Yue membantuku keluar dari masalah, bahkan masih membantuku menghemat uang. Kupikir dia akan mempersulitku. Tidak kusangka dia hanya meminta makan malam biasa saja. Permintaan sederhananya.
Biar saya bantu. Nona Sangguan, ini bukan pekerjaan Nona. Nona istirahat saja dulu. Saya bisa mengatasinya sendiri. Nona Weichi, Nona Sangguan, kalian benar-benar merepotkan ya. Tumis telur tomat, ikan bakar kecap, tumis kentang. Ini adalah makanan favoritku sejak kecil. Entahlah, apakah kalian suka atau tidak. Silakan makan saja. Entahlah, cocok atau tidak dengan selera kalian. Makan saja. Kakak Ying Ying, coba cicipi ini. Ini juga enak. Long Hao, kamu hebat juga ya. Keahliannya benar-benar bagus. Lain kali sering buat untukku ya. Enak. Benar-benar tidak terlihat. Si Long Hao ini ternyata pria yang berharga. Terlihat. Penghakiman awal saya. Gegabah. Ini enak sekali. Nona Sangguan, di sini ada 4 juta. Ini kembalian untukmu. Long Hao, uang ini adalah pemberianku untukmu. Kau benar-benar tidak perlu mengembalikannya. Apalagi, aku hanya memberimu 2 juta. Si Long Hao ini tidak hanya bermartabat, juga jujur. Bahkan agak cakap juga. Kurang dari seminggu. Dia sudah bisa mengembalikan 4 juta. Nona Sangguan, uang ini pasti harus dikembalikan. Saat menerimanya, saya sudah bilang itu pinjaman. Lagi pula, sudah membuat surat perjanjian pinjaman. Anda, jangan sampai kau membuatku menjadi orang yang ingkar janji. Dan juga, aku benar-benar sangat berterima kasih padamu telah meminjamkan 2 juta ini kepadaku. Ini benar-benar sangat membantuku. UER, hutang harus dibayar, sudah sewajarnya. Karena Tuan Long sangat beritikat baik, kau seharusnya membantunya. Biarkan dia menjadi seorang yang teguh pendiriannya. Baiklah, saya bisa menerimanya. Aku terima pembayaranmu. Tapi kau harus menjanjikan 2 hal padaku. Nona Sangguan ini lagi-lagi punya permintaan. Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Bagaimana? Tidak berani berjanji? UR ini. Ada rencana macam apa lagi? Aku janji padamu, kakak Ying Ying, kau harus menjadi saksiku, supaya nanti tidak ada yang mengingkari. Nona Sangguan, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepatinya. Baiklah, sepakat. 1. Kau harus sesekali memasak untukku, waktunya kukatakan nanti. Kedua, besok, temani aku ke sebuah pesta. Aku akan memperkenalkan Ki Anceng, beberapa orang penting, agar kau kenal. Ada apa ini? Perasaan yang luar biasa. Aku akan memperkenalkan Ki Anceng pada beberapa orang penting agar kau kenal. Hanya 2 syarat ini. Nona Sangguan ini. Syarat apa ini? Terutama syarat kedua. Bukankah ini jelas-jelas untuk membantunya sendiri? Kau tadi, tapi sudah berjanji dengan mengaitkan jari kelingking. Jangan sampai mengingkari janji. Besok siang, aku akan menyuruh supir menjemputmu.
Kau harus memohon kepada Paman Sun, supaya beliau mau membantuku, membantu keluarga kita, keluarga Cui. Saya dari Cui Si Group, Cui Chunchang. Saya punya undangan. Pemberitahuan yang kami terima, siapapun yang bernama Choi, dilarang masuk. Tuan Sun. Long Hao, kau datang. Mungkin merasa bosan? Ya, tidak, aku juga harus beradaptasi perlahan-lahan. Ketiga orang itu adalah kepala keluarga dari tiga keluarga besar di Qiancheng selain keluarga Sangguan, yaitu keluarga besar lainnya selain keluarga Sangguan. Keluarga Qian. Keluarga Sun, Sun Heping. Keluarga Li, Li Deren. Hanya saja dia netral, tidak menyinggung siapapun. Keluarga Sun selalu ingin menjatuhkan keluarga Qian dan keluarga Li. Sepertinya dia juga iri pada posisi keluarga kita, keluarga Sangguan. Namun, itu tidak ada artinya. Mereka terlalu meremehkan diri sendiri. Keluarga Qian memang selalu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keluarga kita. Banyak bisnis keluarga mereka adalah milik keluarga kita. Qi Sao memberikan bantuan kepada keluarga mereka. Putra mahkota keluarga Qian juga adalah UR kita. Di antara banyak pengagumnya, dia adalah salah satu yang sangat kompetitif loh. Kakak Ying-Ying, apa sih? Aku dan Qian Bin hanya teman masa kecil. Kami seperti saudara kandung. Ingin sukses di kanceng, menciptakan prestasi gemilang, pasti akan banyak berurusan dengan beberapa keluarga besar ini. Nanti akan kuperkenalkan padamu. Nona Sangguan, lama tidak bertemu. Hahaha, halo Paman Sun. Ayahku akhir-akhir ini selalu sedang sibuk mengurus beberapa hal di ibu kota. Jadi, untuk pertemuan tahunan ini, hanya bisa diwakilkan oleh saya, generasi muda. Mohon maaf atas ketidaknyamanan para paman sekalian. Beliau ini adalah putri keluarga terpandang di ibu kota. Putri keluarga Wei Qi, sahabat karib saya, Wei Qi Ying-Ying. Hahaha. Sudah lama mendengar nama Nona Wei Qi. Hari ini bertemu, sungguh beruntung. Selamat pagi para paman. Semoga para paman mau banyak membantu saya. Haha, sama-sama. Para paman sekalian, saya ingin memperkenalkan dengan hormat seorang teman. Beliau ini adalah penyelamat hidup saya, Sangguan Yue, dan juga teman baik saya, Long Hao. Mohon para paman sekalian, mohon bantuannya. Salam hormat untuk para paman sekalian. Saya Long Hao, dengan hormat. Kedepannya saya mohon bantuannya dari para paman sekalian. Anak muda, berbakat dan berprestasi. Paman Qian, apakah belakangan ini tubuhmu ada yang terasa tidak nyaman? Anak muda ini, lihatnya pintar, tapi benar-benar tidak pandai bicara. Long Hao ya Long Hao, kau ini benar-benar bodoh, kenapa tidak bisa bicara dengan baik? Anak ini. Sekarang ada pertunjukan yang bagus nih. Terserah. Aku hanya menonton pertunjukan. Paman Qian, apakah Bapak baru-baru ini, siang hari, merasa sakit kepala yang hebat, di malam hari tiba-tiba terbangun? Badan sangat bersemangat, tidak bisa tidur lagi. Tuan Muda Naga, bagaimana Anda bisa melihat ketidaknyamanan ayah saya? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya, Tuan Muda Qian? Apakah Tuan belakangan ini merasa energi Tuan sangat berlimpah, dan segala hal berjalan lancar? Semua perubahan ini, apakah semuanya dimulai sejak Tuan mendapatkan liontin giok itu? Tuan Muda Naga,
Bagaimana kau tahu? Beberapa waktu lalu, aku meminta bantuan seorang ahli, mendapatkan 2 liontin giok. Aku pakai sendiri satu. Satu lagi. Kuberikan kepada putraku. Si Long Hao ini, semenjaka ini, Tuan Qian, bolehkah aku melihatnya? Bagaimana dengan liontin giok yang Tuan kenakan? Tuan Muda Long, aku buru-buru keluar pagi ini, jadi aku tidak memakainya. Tidak tahu apakah kau benar-benar tidak membawanya, masih tidak percaya padaku. Kalau begitu, biar kalian sendiri yang memohon padaku. Nona Sangguan, teman-teman di sekitarnya, semuanya adalah orang-orang hebat yang tersembunyi. Paman Qian, Tuan Muda Qian, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian jaga diri baik-baik ya. Dalam 3 hari ya, kalau butuh sesuatu, hubungi aku saja. Kakak Ying-Ying, yang kamu bilang, yang dikatakan Long Hao itu, apakah itu benar? Apa dia bodoh ya? Kata-kata ini akan menyinggung keluarga Qian. Kurasa, Long Hao ini tidak sampai sembarangan bicara. Apakah itu benar atau tidak? Beberapa hari lagi akan ada hasilnya. Long Hao, tenang saja. Meskipun telah menyinggung keluarga Qian, aku akan melindungimu. Bicara tentang harimau, harimau pun datang. Halo. UER. Kemarin ayahku pulang, malam harinya merasa semakin tidak enak badan. Sudah dibawa ke rumah sakit, diperiksa macam-macam. Tapi hasilnya tidak ditemukan. Baru saja dokter sudah memberikan surat peringatan bahaya kritis. Memintaku untuk mempersiapkan pemakaman. Bisakah kau menelepon Tuan Long? Minta tolong dia untuk menyelamatkan ayahku. Mohon dia menyelamatkan ayahku. Kakak Bin, jangan khawatir dulu. Aku akan memberitahu Long Hao. Tapi kurasa, lebih baik kau yang mengundangnya sendiri. Nomor telepon dan alamatnya ku berikan padamu. Aku yang kurang berpengetahuan. Tolong selamatkan ayahku. Kalian semua, saat baik-baik saja sombong sekali. Ketika ada masalah, malah memohon-mohon seperti anjing. Kalau saja kalian mau mendengarkan saya sedikit saja waktu itu, situasi tidak akan separah ini. Itu. Tuan Muda Qian. Kondisi ayahanda, saya juga tidak begitu mengerti. Hanya bisa melihat dulu. Saya juga tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Paman Qian. Cucanku berani mencoba. Tidak menyangka, aura jahat yang ganas ini, menaklukkannya bahkan bisa kugunakan untukku. Ini seharusnya, aku telah mencapai. Tuan Muda Naga, terima kasih sebesar-besarnya atas penyelamatanmu. Sama-sama, silakan, silakan, silakan duduk. Tuan Muda Long, terima kasih atas penyelamatan nyawa saya. Anda adalah penyelamat keluarga. Kami, keluarga Qian, saya, Qian Bin, mulai sekarang akan selalu patuh pada Anda. Tuan Muda Qian, bolehkah saya melihat sejenak liontin giok yang Tuan pegang? Izinkan saya melihatnya.
Terima kasih. Liontin giok ini telah diisi dengan energi jahat. Ini akan menyebabkan perpindahan energi. Inilah sebabnya, Tuan Muda Qian, Anda semakin beruntung. Sementara Paman Qian, semakin hari semakin layu. Oh, jika tidak segera dipecahkan, maka akan menguras dan menghabiskan semuanya. Maka akan menyerap energi jahatnya. Liontin giok ibu dan anak ini tidak lagi mengambil energi vital hidup dari Tuan Qian. Aku tidak akan memindahkan kekuatan hidup ayahmu kepadamu. Kau juga tentu tidak akan sebersemangat seperti dulu. Sedangkan Tuan Qian hanya terus-menerus dirampas kekuatan hidupnya. Hanya terus-menerus dirampas kekuatan hidupnya oleh Liontin giok induk anak itu. Jadi sekarang Tuan Qian hanya perlu beristirahat dengan baik, maka akan sembuh. Tuan Muda Naga, saya, Qian, harus benar-benar berterima kasih padamu. Ada permintaan apa? Silakan katakan saja. Paman Qian, sesuatu yang mampu saya lakukan. Anda tidak perlu sungkan. Saya tidak meminta imbalan besar. Tapi, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Apapun permintaanmu, akan kuturuti. Paman Qian, bolehkah saya meminta kalung giok ini? Bahkan belum sempat. Tuan Muda Long, kalau memang sepasang giok ini memiliki energi jahat, kami ingin menghancurkannya. Meskipun agak menyeramkan, jika Tuan ingin liontin giok ini, ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan Tuan pilih saja. Meskipun agak menyeramkan, aura jahat ibu dan anak, memang tidak buruk sebagai bahan dasar senjata magis yang bagus. Maka dari itu aku berani meminta dan meminta. Karena kalian ingin menghancurkannya, lebih baik dimanfaatkan dan kuberikan padaku. Tuan Muda Naga, kau telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin hanya sebuah kalung giok kecil bisa mewakili isi hatiku? Kau pasti memberiku kesempatan. Jika tidak, hatiku takkan tenang. Terima kasih, Paman Qian. Saya juga pernah mendengar bahwa keluarga Qian memiliki banyak koleksi obat-obatan kuno yang berharga. Maka, saya mohon kepada Paman Qian untuk memberikan sedikit obat kuno untuk membantu pemulihan saya. Haha. Biner. Berikan kepada Tuan Muda Long. Oh, dan juga, Tuan Muda Naga, mulai sekarang, jika kau menghadapi masalah apapun, kau bisa datang kepadaku. Kalau begitu, mohon bantuannya. Terima kasih, Paman Qian. Terima kasih banyak, Paman Qian. Haha, sama-sama. Bin. Tuan Muda Long, ini adalah ginseng tua berusia seabad, koleksiku dari Nusantara. Tuan Long, bisnis jimat sangat laris. Semuanya berjalan lancar. Jika kita bisa memanfaatkan kekuatan keluarga Qian dan jaringan relasinya, kita bisa lebih baik beroperasi di tempat lain di Provinsi Kun. Sedang dipromosikan. Selain itu, saya mendapatkan satu jamur Lingzi berusia seabad. Segera saya kirimkan kepada Anda. Baru saja dari keluarga Qian, mendapatkan satu ginseng gunung berusia seabad. Ini lagi, saya kirimkan satu. Jamur Lingzi berusia seabad. Benar-benar surga membantu saya. Kau sudah susah payah mengurus masalah obat tua itu. Kerja sama dengan keluarga Qian. Aku sendiri yang akan mengaturnya.
Seharusnya aku sudah naik 2 tingkat. Sekarang adalah tingkat kekuatan spiritual tingkat 6. Long Hao, kau hebat. Ya, kabar kau menyelamatkan Qian Sanli sudah tersebar ke seluruh Qianzheng. Seharusnya aku berada di tingkat Lianpu kedua. Sekarang aku sudah mencapai tingkat Lianqi ke-6. Long Hao, kau hebat. Ya, kabarmu menyelamatkan Qian Sanli sudah diketahui seluruh Qianzheng. Pagi ini, keluarga Qian bahkan datang ke rumah kita untuk mengucapkan terima kasih. Long Hao, kau hebat sekali. Aku bilang padamu, aku tidak salah menilai dirimu. Kau hari ini ngapain? Aku ingin bertemu denganmu. Nona Sangguan, aku hari ini masih ada urusan penting. Aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Kau ini, Long Hao, ada apa yang lebih penting daripada aku? Sangguan Yue, ingin bertemu denganmu. Ada hal penting lagi? Baiklah, kau urus saja dulu pekerjaanmu. Setelah selesai, kau harus menghubungiku. Aku akan menunggu teleponmu. Apakah aku boleh memberikan kalung giokku sebagai kalung giok induk, sepasang kalung giok induk dan anak ini, semua sebagai liontin giok? Seperti ini, aku bisa memberikan kedua liontin giok ini kepada orang yang paling penting bagiku. Nanti, bisa merasakan keselamatan mereka. Kedua, liontin giok itu sendiri juga bisa melindungi mereka. Pasti akan diberikan kepada ibu. Sebagian lagi. Kalau tidak, aku akan membalas budi. Sebagai balasan kepada Tuan Long, sekarang bertemu kamu lagi, aku merasa lebih baik. Aku percaya padamu. Saya minum obat. Saya ingin bertemu denganmu. Aku sudah lama tahu kau. Tapi apa yang kau lakukan sebelumnya, memang agak kurang ajar. Sejak bersama Tuan Long, aku sudah berubah menjadi lebih baik. Jadi, baru saja berpikir untuk belajar bisnis yang benar dengan Tuan Qian, dan melakukan sedikit bisnis yang serius. Baiklah, kau harus menunjukkan kinerja yang baik. Jangan sampai mengecewakanku, dan jangan sampai mengecewakan Tuan Long. Tenang saja, Tuan Qian, aku pasti akan bekerja keras. Selanjutnya, kau kerjakan 3 hal. Pertama, kumpulkan data dasar industri jimat dan situasinya, termasuk data pembeli yang ada, lalu berikan padaku. Kedua, lahan yang akan kami bangun untuk kawasan industri kesehatan itu. Ada sedikit masalah soal pembongkaran dan belum terselesaikan. Pergilah lihat, apakah ada cara, dengan bantuan teman-temanmu itu. Pergi beli beberapa pakaian. Lalu kami sedang melakukan bisnis yang sah. Tuan Qian, Anda benar, saya akan segera melakukannya. Selamat tinggal. Halo, Pak Zhang, tolong atur semuanya. Semua industri yang terkait dengan keluarga Cui dan keluarga Qian kami, akan kami blokir semuanya, tanpa terkecuali. Oh ya, dengan ini, mari kita lihat, reaksi keluarga-keluarga lain. Kedua kalung giok ini, tenaga spiritual yang dimilikinya sekarang, cukup untuk melindungi pemiliknya. Ini adalah jimat super. Kalung giok yang telah diaktifkan. Bisa ditargetkan untuk klien kelas atas.
Tuan Qian. Tuan Muda Long. Pihak Ansi bekas luka, sudah diatur, kita lihat saja penampilannya nanti. Adapun keluarga Cui, saya percaya, dengan keluarga Qian turun tangan, keluarga-keluarga lain juga akan bersama-sama memboikot mereka. Tuan Muda Qian telah repot. Terima kasih, Tuan Muda Long terlalu. Ini semua hal kecil. Saya sedang memikirkan beberapa hal mengenai industri peternakan skala besar, ingin berdiskusi baik-baik dengan Tuan. Tentang ilmu bela diri turun-temurun saya, ilmu pengobatan aliran Xuanmen, ilmu Taoisme, rahasia kultivasi abadi, ditambah dengan bisnis, kesehatan dan perawatan keluarga Qian, serta sumber daya dan koneksi mereka. Ini adalah bisnis besar, yang bisa dibanggakan, benar-benar pikiran yang sama, seperti yang dikatakan pepatah. Seperti ini, Tuan Muda Long, saya akan segera menyuruh supir untuk menjemputmu. Kita bicara langsung saja. Haha, dengan dukungan Tuan Long, usaha kita pasti akan sangat menjanjikan. Tetap saja, hanya Tuan Qian yang jenius bisnisnya, keahlian kecilku ini, tidak seberapa. Bagaimana mungkin, penyakit Nona Sangguan, pasti sudah kusembuhkan. Baiklah, aku segera datang. Nona Sangguan, Anda bagian mana yang tidak nyaman? Begitu aku melihatmu, langsung sembuh. Dia seorang wanita bangsawan, menggunakan tas kecil seperti ini, benar-benar peduli pada dirinya sendiri ya. Nona Sangguan, tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kau belum makan kan? Temani aku makan malam. Tumis telur tomat, iga rebus, tumis kentang, ini adalah makanan kesukaanku. Sejak kecil aku paling suka. Tumis telur tomat, iga rebus, potongan kentang, ini adalah makanan kesukaanku sejak kecil. Ini pertama kalinya aku memasak sendiri. Long Hao, berani kamu makan atau tidak? Kalau sampai ada masalah, aku tidak bertanggung jawab ya. Ini adalah milikku, sebuah liontin giok yang sudah diaktifkan. Ini memiliki hubungan dan reaksi dengan liontin yang sedang aku pakai, yang berkaitan dan saling bereaksi. Ini tidak hanya bisa menjadi jimat, masih bisa membuatku merasakanmu. Apakah kau mengalami bahaya? Apakah ini semacam tanda cinta? Pagi ini aku masih bimbang. Dua liontin giok, satu untuk ibu, lalu yang satunya lagi untuk siapa? Mengapa tadi aku sama sekali tidak berpikir, lalu kuberikan kepada Nona Sangguan? Bagaimana? Kau ingin mengingkari janji? Tuan, kau sudah pulang.
Ini pacarku, Long Hao. Kau. Aku adalah putri. Pacar.